Siap. Kalau dari sisi kepesertaan, peserta JKN itu bisa dibilang sudah sangat banyak hingga mencapai ratusan juta penduduk. Betul Hampir sekali. semuanya menggunakan BPJS Kesehatan. Khususnya di Kabupaten Tangerang ini kalau dicek itu sudah 100% terdaftar nih Pak. Lalu bagaimana sih BPJS Kesehatan begitu ya memfasilitasi akan kebutuhan informasi maupun pengaduan terkait layanan JKN? 91 Podcast. Baiklah, hari ini masih bersama Gia Cynthia dan juga pada pagi hari ini ya berkesempatan Bapak Aryan Fani Arora sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Wah, bagaimana ini Pak? Pagi hari ini pasti udah banyak yang kirim pertanyaan juga. Nanti kita akan bacain ya setiap di akhir sesi begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah ini untuk di pertanyaan pembuka begitu ya. Siap. Kalau dari sisi kepesertaan, peserta JKN itu bisa dibilang sudah sangat banyak hingga mencapai ratusan juta penduduk. Betul Hampir sekali. semuanya menggunakan BPJS Kesehatan. Khususnya di Kabupaten Tangerang ini kalau dicek itu sudah 100% terdaftar nih Pak. Lalu bagaimana sih BPJS Kesehatan begitu ya memfasilitasi akan kebutuhan informasi maupun pengaduan terkait layanan JKN. Tapi mungkin sebelum itu Pak, pada bulan Juli lalu begitu ya, ini BPJS Kesehatan genap 1 dekade begitu ya, Betul, menyelenggarakan program JKN. Selama 1 dekade ini berapa jumlah peserta begitu ya? Mungkin bisa dipertegas kembali gitu ya, apakah betul sudah 100% gitu kan, dan bagaimana cakupannya di Kabupaten Tangerang? Mungkin bisa dari pertanyaan yang terakhir itu Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita berbicara kepesertaan BPJS Kesehatan selama 1 dekade ya, berarti 10 tahun ya, itu alhamdulillah sudah tercapai di 275 jutaan kurang lebih ya. Kalau secara nasional, ini kita berbicara secara nasional, itu udah udah sampai 98% gitu ya. Nah kalau kita berbicara di Kabupaten Tangerang sendiri, per semester 1 tahun 2023 sebenarnya ini saya sedikit sampaikan ya, walaupun terbacanya adalah 100%, namun karena itu hitungan jumlah penduduk kita itu baru di semester 1 tahun 2023. Kalau kita bandingkan dengan sekarang itu sebenarnya sudah mencapai di angka 99% dari jumlah penduduk 3,3 juta jiwa ya untuk Kabupaten Tangerang. Itu sudah sangat luar biasa di kepesertaan kita ya, jenisnya kepesertaan kita. Nah dalam hal menyikapi hal tersebut ya pasti banyak sekali program atau inovasi-inovasi dari BPJS Kesehatan untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan, terutama peserta-peserta yang membutuhkan berobat mendapatkan manfaat pelayanan kesehatannya. Mungkin itu Mbak. Oke, baiklah. Ternyata dari jumlah penduduk sebanyak 3 juta jiwa tadi ya Pak ya, berarti Betul. sudah hampir 99% ini terdaftar sebagai peserta JKN. Luar biasa Iya. sekali begitu ya. Ini udah pasti karena masyarakatnya sudah hampir semuanya mengikuti program BPJS Kesehatan gitu ya. Pasti banyak juga nih Pak yang melakukan pengaduan terkait layanan JKN, begitu ya. Nah ini mungkin bisa disampaikan oleh Pak Aryan juga, bagaimana BPJS Kesehatan memfasilitasi nih akan kebutuhan informasi maupun pengaduan terkait layanan JKN. Silakan Pak. Ya, kalau untuk kebutuhan informasi, baik itu informasi maupun pengaduan, baik itu administrasi juga, kita ada 2 skema ya. Bisa dibilang yang pertama adalah tatap muka dan non tatap muka. Kalau tatap muka itu pasti udah ketemu langsung ya sama petugas BPJS Kesehatan, atau dia datang ke kantor cabang bertemu dengan petugas BPJS Kesehatan. Namun kita juga ada inovasi yang namanya non tatap muka. Karena ini kita sebenarnya sedikit berterima kasih Mbak dengan adanya dulu pandemi ya, pandemi COVID-19 yang sangat semua sektor itu sangat tertekan gitu ya. Kita menggunakan inovasi seperti adanya WA yang kita sebut dengan Pandawa gitu ya.
kemudian ada Mobile JKN, kemudian ada Care Center 165 gitu ya. Kemudian ada Aman JKN, BPJS Clean dan sebagainya. Itu kita mengakomodir hal tersebut untuk kebutuhan peserta terutama di wilayah Kabupaten Tangerang yang sudah 99% tadi yang saya sampaikan di awal. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Memang sangat terbantu sekali Pak ketika kita bisa melakukan pelayanan tadi ya, administrasi Betul. melalui WhatsApp. Itu paling kayaknya paling mudah begitu ya. Semua orang bisa melakukan hal tersebut begitu ya Pak ya. Betul. Oke, jadi ternyata banyak juga mungkin ini inovasi begitu ya yang Betul, memang dilakukan oleh BPJS Kesehatan seperti Care Center 165, kemudian website BPJS Kesehatan begitu ya, atau bisa datang juga ke kantor cabang. Betul. Oke. Nah, untuk jenis informasi apa sih Pak yang paling banyak nih dicari oleh peserta JKN? Kemudian bagaimana nih dengan pengaduannya juga nih Pak? Oke. Silakan. Dengan bertambahnya usia dari BPJS Kesehatan ya tadi kita bilang 1 dekade, itu yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama informasi adalah ke status aktifnya kartu tersebut gitu ya. Karena terkadang masyarakat itu apalagi yang dibantu oleh pemerintah itu tiba-tiba tidak tahu apakah dia masih aktif atau tidak. Betul gitu kan. sekali. Nah makanya mereka sering meminta informasi kartu saya aktif atau tidak. Nah kalau kita berbicara di pengaduan, sebenarnya pengaduan ini banyak sekali aksesnya. Kalau kita berbicara paling banyak itu sebenarnya karena ketidakdapatan informasi oleh pesertanya gitu ya. Apalagi kalau di rumah sakit tuh Mbak, biasanya peserta tuh bingung, saya harus ketemu sama siapa ketika mau mendapatkan informasi ketika menggunakan pelayanan. Itu kami ada yang namanya BPJS 1, BPJS Siap Membantu. Jadi setiap rumah sakit itu ada petugas dari BPJS, ada nomor handphonenya, ada namanya. Jadi kalau peserta membutuhkan informasi bisa menghubungi itu, gitu. Oke, baiklah. Nah, ini mungkin untuk handai taulan yang belum tahu berarti tadi ya. Betul. Kalau misalnya ke rumah sakit harus menemui siapa nih? Kalau mungkin mau memproses BPJS begitu ya Pak ya. Ternyata ada petugas khusus namanya BPJS 1. Jadi itu aja yang cukup diingat ya, BPJS 1 handai taulan. Oke, baiklah. Nah ini karena pasti banyaknya pengaduan yang masuk ke BPJS Kesehatan. Sebetulnya tantangan utama nih yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam penyediaan informasi maupun menangani pengaduan peserta itu seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya kalau tantangan ini karena kan semakin bertambahnya peserta kita, jadi informasi-informasi yang dibutuhkan itu tingkat pemahaman peserta yang perlu kita gencarkan secara masif. Karena banyak keterbatasan ya, terutama di daerah-daerah yang mungkin aksesnya sangat membutuhkan informasi tersebut. Jadi kita biasanya kita adakan yang tadi saya sebutkan, ada inovasi-inovasi terbaru di BPJS Kesehatan. Intinya kita secara masif untuk memberikan informasi terkait dengan pemahaman kepada peserta. Mungkin itu Mbak. Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk cara BPJS Kesehatan nih meningkatkan kualitas layanan sendiri kepada masyarakat, apakah ada kiat-kiat khususnya nih Pak supaya kualitasnya mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat gitu? Ya, kalau kualitas sendiri BPJS Kesehatan tadi saya sudah sampaikan ya, kita sudah banyak inovasi seperti digital, dalam akses pelayanan baik informasi maupun pengaduan gitu ya peserta itu. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Jadi cukup melalui WA. Jadi dimanapun dia berada dia sudah bisa mengakses. Sambil kerja pun bisa langsung WA. Misalkan saya mau merubah data misalkan gitu ya, terkait dengan kualitas yang kita jaga. Dan pastinya juga dalam hal menindaklanjutin pengaduan itu harus cepat responnya. Nah, jadi kami juga sampaikan jangan khawatir buat peserta kita gitu ya. Ketika mendapatkan pengaduan nanti respon dari BPJS Kesehatan itu lama. Kita itu ada tim Mbak ya, setiap harinya itu memantau pekerjaannya khusus untuk memantau pengaduan yang masuk ke kita gitu. Jadi ada SLA-nya, di mana SLA-nya kita itu sebenarnya 1 kali 24 jam ya. Respon awal tuh wajib.
Tapi kalau misalkan bentuknya hard complaint yang harus koordinasi dengan rumah sakit katakanlah itu 2 kali 24 jam. Itu SLA kita. Oke, jadi nggak bakal dicuekin. Betul ya. sekali. Jangan takut nih. Takutnya mungkin kayak udah kebiasaan kali ya Pak ya. Kayaknya wah takutnya kalau di pemerintah tuh lama dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Handai taulan. Karena tadi udah ada SLA-nya ya atau standarnya sendiri ya Pak ya, kalau untuk bales pesan dari yang melakukan pengaduan itu dilakukan 1 kali 24 jam, atau kalau tadi ya hard pengaduan gitu ya masih butuh koordinasi dengan tim lainnya itu dibutuhkan 2 kali 24 jam. Betul. Gitu. Kalau masih kurang puas juga bisa datang aja langsung ke kantor ya Pak ya. Tapi jangan, kalau bisa menggunakan kanal non tatap muka tadi. Nanti kita berbicara kalau nggak salah ya terkait dengan non tatap muka ya. Oke, emang aku juga udah pernah sih ya datang ke BPJS Kesehatan, memang selalu diarahkan ke WhatsApp. Awalnya mungkin agak skeptis ya Pak ya, kayak wah kayaknya lama nih. Oh ternyata enggak kok, cepet banget. Jadi handai taulan juga bisa merasakan inovasi yang udah dibuat oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Tangerang ya melalui Pandawa tadi. Oke, Bapak Aryan. Ini kita juga mendapatkan beberapa pertanyaan di Instagram ya, seperti langsung saja nih aku coba sampaikan. Yang pertama ada dari @jrtthg. Izin bertanya, saya pegawai perusahaan, bisa nggak orang tua saya masuk sebagai tanggungan dari pegawai, bukan daftar sebagai peserta mandiri, Pak? Silakan. Oke, terima kasih buat ini bapak-bapak atau ibu-ibu nih ya. Bapak-bapak cuma namanya JRTHG gitu ya. Baik, kalau untuk orang tua itu alhamdulillah ya kita sudah ada regulasi yang mengaturnya gitu, bisa masuk dalam kategori keluarga tambahan tuh Mbak. Oke. Jadi tidak lagi membayar pribadi secara mandiri ya. Untuk kelas 1 yang 150.000, kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000 ya. Tapi kita lebih ke arah mertua ini adalah 1%. Orang tua ini 1%, bahkan anak keempat pun 1% dari gaji yang didaftarkannya. Jadi jangan khawatir. Tinggal bagaimana caranya ya, tinggal daftar saja atau melaporkan ke BPJS Kesehatan. Kalau dia bekerja, tinggal daftar ke HRD-nya. Nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Semoga sudah terjawab ya Mas JRTTHG ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Angga RY. Pak Bu mau tanya, kalau ada pelayanan kurang baik dan keluhan tentang rumah sakit dan klinik, saya bisa sampaikan kemana? Oke, ya, mungkin bisa diulangi kembali Pak. Ya, ke Pak Angga tadi ya, terima kasih Pak Angga jawab pertanyaannya. Jadi kalau kita mendapatkan keluhan terkait dari fasilitas kesehatan, tinggal lapor saja sih ke BPJS Kesehatan. Caranya bagaimana? Kalau misalkan kita berada di rumah sakit, ada di BPJS 1 tadi, BPJS siap membantu. Kemudian kalau kita ada mobile JKN juga bisa melaporkan melalui mobile JKN pengaduan, bahkan juga bisa telepon care center 165 ya. Jadi sangat banyak sekali fasilitas inovasi yang diberikan kepada peserta untuk menjawab kebutuhan dari peserta itu. Oke, karena mungkin saking banyaknya ya yang mengikuti BPJS Kesehatan ini, jadi inovasi yang diberikan juga nggak cuma satu. Betul, ya Pak ya. Kalau satu doang kayaknya nggak akan sulit ya untuk menampung semua pengaduan ya. Oke, baiklah. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih di sesi pertama dari Dadan Hamdani mau tanya, saya sudah pindah domisili, kalau mau Paskes gitu ya, ini bisa lewat aplikasi atau datang ke kantor cabang nih Pak? Oke, kalau bahasanya untuk berpindah fasilitas kesehatan ya tadi bisa memanfaatkan yang mana aja gitu ya, yang nyaman buat peserta sebenarnya. Bisa melalui kanal non tatap muka seperti Pandawa ataupun aplikasi mobile JKN ataupun datang ke kantor cabang gitu ya. Cuman kalau kami dari BPJS Kesehatan, kalau Bapak Ibu ada waktu senggang pingin ke kantor cabang ya monggo silakan. Tapi kalau kami sih lebih ke arah lebih baik menggunakan mobile JKN gitu, Mbak. Masih. Oke, baik. Jadi bisa dimanfaatkan mobile JKN-nya dengan maksimal. Baiklah kalau gitu Bapak Aryan Fani Arora, mungkin untuk di sesi pertama
seputar kanal pengaduan dan informasi BPJS Kesehatan. Semoga tentunya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Handai Taulan nih ya, dan juga bisa menambah informasi. Ternyata kalau untuk melakukan pengaduan tidak hanya melalui WhatsApp saja, tapi bisa dilakukan melalui Care Center 165 atau juga Handai Taulan bisa memaksimalkan di mobile JKN. Dan untuk Handai Taulan yang saat ini gitu ya merasa kesulitan di rumah sakit, harus menginfokan ke siapa nih kalau mau nanya-nanya seputar BPJS gitu ya, kamu bisa datang saja ke setiap rumah sakit. Itu ada BPJS 1 yaitu yang namanya Siap Membantu. Betul. Begitu ya. Oke Bapak Aryani, setelah yang satu ini nanti kita akan bahas dan simak informasi selanjutnya masih dari Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan setelah jeda iklan yang satu ini. Tangerang Radio 91 FM.